Masa-masa dulu dipaksain sama teman kita sampai dia datang ke rumah, terus maksa-maksa kita ikut malam, padahal kita udah capek banget, tapi dipaksain datang ke tempat-tempat hiburan. Kita nggak tersinggung sama teman kita kan, nggak marah sama dia, lu ngapain maksa-maksain gua, kan ini urusan pribadi, kan nggak pernah ngomong gitu ya. Kita malah ngelihat dia yang maksain kita ke tempat-tempat hiburan itu kayaknya, oh dia mah orangnya setia kawan gitu, nggak mau menikmati hiburan sendiri, share your happiness banget gitulah ya, tapi dalam makna yang lain. Nah, sekarang orang tersinggung kalau kita agak maksa ke masjid. Kenapa? Karena hatinya emang gak tertarik dengan masjid. Kalau misalnya teman-teman sekarang diajak sama temannya, yuk ke masjid TSM, ngapain, ada kajian, ada majelis ilmu gitu. Terus kita bilang, agak-agak capek. Udah gak apa-apa, gak usah dirasain dulu capeknya, yang penting ikut aja dulu, capeknya nanti di masjid. Kita gak tersinggung lagi sekarang. Kenapa? Karena Allah udah memberi kita rasa nyaman dalam keimanan. Dan itu hidayah yang sangat-sangat besar yang harus kita syukuri. Melebihi anugerah, harta, rezeki, umur, dan semua kebaikan-kebaikan hidup. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman sering-sering ngucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu nggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dari awal dia masuk ke dalam hati, sampai menjadi utuh itu butuh waktu, nggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayahmu pasti saya dalam keadaan masih tersesat. Sering-sering ngomong kayak gitu. Dari dulunya senang dosa, sekarang jadi nggak senang lagi sama dosa. Dari dulunya bahkan nggak bisa ninggalin dosa. Kalau nggak melakukan dosa sehari itu rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup. Sekarang malah sekali buat dosa yang mungkin nggak sebesar dulu, itu rasanya nggak nyaman lagi tuh. Langsung nyesel. Mungkin masih ngelakuin dosa lah ya. Nggak mungkin orang nggak ngelakuin dosa sama sekali, itu kayaknya nggak ada yang sesuci itu. Tapi minimal dosanya itu bukan dosa besar yang disengaja. Kalaupun disengaja, langsung berubah menjadi penyesalan. Astagfirullahaladzim, kenapa saya masih ngulang kesalahan itu ya? Nyesel aja. Jadi sedih aja beberapa jam berikutnya. Sampai akhirnya sholat taubat, istighfar. Itu hidayah dari Allah tuh. Bukan gak ngelakuin dosa sama sekali, tapi bisa nyeselin dosa, bisa merasa bersalah setelah melakukan dosa. Itu hidayah dari Allah. Karena banyak orang melakukan dosa itu gak ada rasa bersalah. Banyak orang makan makanan yang haram gak ada rasa risih gitu, nggak ada rasa nyesel. Aduh, udah terlanjur masuk nih makanan yang haram, gimana dong? Nanti daging dan darah saya tumbuhnya dari makanan yang haram. Kayak Abu Bakar langsung ngambil kayak semacam kayu gitu, terus kalau kata orang Jawa mah disogrok-sogrok, apa bahasa Sunda? Apa? Dirojok, dimasukin ke dalam mulut gitu ya, biar muntah. Karena udah terlanjur makan daging yang tidak yang disembelih bukan dengan nama Allah. Akhirnya dia masukin tuh alat ke dalam mulutnya biar muntah. Pas udah muntah diliatin daging nggak yang keluar. Jangan-jangan yang keluar bukan daging, roti mah nggak usah keluar lah tuh. Kenapa roti yang keluar gitu? Yang keluar malah roti, bukan daging. Kan yang disuruh keluar daging. Belum keluar daging dirojok lagi, sampai keluar lagi diliatin, sampai pingsan loh. Abu Bakar tuh sampai pingsan, sadar dari pingsan gituan lagi, sampai keluar, sampai orang bilang, ya Abu Bakar, kenapa engkau sampai gitu-gitu banget gitu? Udah aja istighfar kepada Allah. Apa kata Abu Bakar? Lebih baik saya mati dalam keadaan kayak gini daripada tumbuh daging dan darah saya dari makanan yang tidak halal. Penyesalan yang sebesar itu namanya hidayah. Karena kalau bukan karena hidayah nggak mungkin nyesel kayak gitu. Pasti udah, kan hidayah mah bertingkat-tingkat. Ada orang yang udah dapat hidayah tapi masih levelnya
aduh udah terlanjur makan. Tapi kan kalau katanya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya alhamdulillah lah kalau gitu mah. Ada yang hidayahnya mah segitu gitu ya. Udah terlanjur makan, terus dia tahu itu haram, tapi namanya nggak sengaja kan nggak apa-apa gitu, dimaafin dalam agama. Malah dia bersyukur, alhamdulillah. Kayak orang lagi puasa, tiba-tiba minum nggak sengaja, udah kenyang makan dan minum, terus ingat, oh ya kan saya hari ini rencananya mau puasa sunnah, mau puasa Senin Kamis. Tapi kan makannya nggak sengaja, oh alhamdulillah berarti emang rezeki dari Allah. Nah ini tingkat hidayahnya segitu. Ada yang tingkat hidayahnya Abu Bakar, walaupun walaupun nggak sengaja, walaupun dimaafin, tetap aja dia takut. Saking mantapnya hatinya dengan keimanan, saking waroknya, pokoknya nggak mau sama sekali, walaupun nggak sengaja nggak mau tuh, nggak sengaja aja nggak mau, apalagi sengaja. Udah terlanjur aja masih dikeluarin, apalagi dia memang sadar gitu. Makanya ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.